maka diberikan kepada orang ini yang terzalimi. Kebaikan dari orang ini yang menzalimi ditransfer. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang kita ketahui. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruknya. Dan rukun iman semuanya berkaitan dengan amalan hati. Dan rukun iman rata-rata adalah perkara gaib. Dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, satu perkara yang tidak bisa mereka indra, entah lihat ataupun dengar dan juga rasa. Fokus kita pada kesempatan siang hari ini adalah berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Tentunya rentetan kejadian berkaitan dengan hari akhir sangat banyak, tapi bahasan besar di antaranya hanya 3, yaitu yang pertama al-imanu bil ba'thi, beriman kepada hari kebangkitan. Yang kedua al-imanu bil hisabi wal jaza, beriman kepada hari perhitungan dan pembalasan. Dan yang ketiga al-imanu bil jannati wan nar, beriman kepada surga dan juga neraka. Walaupun tentunya di sela-selanya begitu banyak kejadian yang lain. Ada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada as-sirat, jembatan yang akan dibentangkan antara surga dan neraka. Ada yakni proses dibacakannya kitab kepada siapapun di antara kita, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hari akhir.
Jamaah Jumat rahimakumullah, al-imanu bil ba'thi, beriman kepada hari kebangkitan adalah kita meyakini bahwasanya semua kita akan kembali Allah Subhanahu wa taala bangkitkan setelah semua kita meninggal. Karena semua kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang pernah kita lakukan. Dan dibangkitkannya semua umat manusia itu pada tiupan trompet kakala yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur, fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra, fa idza hum qiyamun yanzurun." Maka ditiupkanlah trompet sangkakala. Maka matilah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan juga di bumi, kecuali makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk tidak mati. Di antaranya adalah malaikat Israfil itu sendiri, karena dia akan meniupkan trompet yang kedua. Kemudian ditiupkanlah trompet yang kedua, maka mereka semuanya bangun, bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mereka melihat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan sifat ketika semua kita kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Dibangkitkan manusia kelak nanti di hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang bulat, ghurla, kulub, kembali seperti awal ketika dia lahir, tidak disunat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendengarkan sabda Nabi Muhammad, mereka dibangkitkan semuanya dalam keadaan telanjang bulat. Ayanzuru ba'dhum ila ba'dhin, apakah mereka akan saling melihat satu sama lain karena telanjang? Kata Nabi Muhammad SAW menjawab, al-amru yawma idzin ashad min ayanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Perkara hari itu, urusan hari itu jauh lebih dahsyat dibandingkan mereka harus melihat satu sama lain. Semua orang akan memperhatikan apa yang telah dia persiapkan, apa yang dia akan kemudian persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terfikir di benak dia siapapun untuk melihat kanan kiri walaupun dalam keadaan telanjang. Jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian ada hari perhitungan dan pembalasan di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amal kita. Yang baik tentunya dengan pahala, yang buruk tentunya dengan yang sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat zalim dari dirinya. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman dari diriku. Prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat dari dirinya, maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat zalim dari dirinya, maka kita harus menetapkan sifat sebaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tidak ada seorang pun yang nanti akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami kelak akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Timbangannya hanya satu. Maksud timbangan-timbangan adalah al-mawzun, yang ditimbang banyak tapi timbangannya hanya satu. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan." Ada dua kalimat yang ringan sekali di lisan untuk diucapkan, tapi ia berat sekali di timbangan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dengan lafaz mufrad yang bermakna hanya satu. Timbangannya hanya satu, tapi yang ditimbang adalah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan." Maksudnya yang ditimbang adalah banyak.
fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang jiwa pun atau satu jiwa pun yang akan dizalimi sesuatu apapun, tidak ada. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, walaupun sekecil biji sawi, kami akan mendatangkannya. Kebaikannya kami akan berikan pahala, dosa ya kami akan berikan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami Allah Subhanahu wa taala yang menghitung. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala akan zalimi. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kebaikan yang kita lakukan, pahala Allah berikan. Keburukan yang kita lakukan, dosa kemudian yang kita dapatkan. Sehebat apapun ketika kita di dunia menyembunyikan dosa-dosa kita, semuanya ada hitungannya. Dan jangan khawatir, sebanyak apapun orang, selama apapun kita melakukan amal saleh, dan satu dunia bahkan tidak tahu selama ini kita melakukan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jangan berkecil hati ketika Anda melakukan amal saleh dan tidak ada yang tahu, dan jangan pernah merasa aman ketika Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tahu, karena Allah tahu. Semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru yang terakhir adalah berkaitan dengan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara kejadian yang terjadi di hari kiamat adalah as-sirat, yaitu semua kita akan melewati as-sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bendangkan antara surga dan neraka. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan begitu banyak di beberapa hadis bagaimana orang-orang yang melewati as-sirat dengan sifat-sifatnya. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang melewatinya seperti atau secepat orang yang menunggang tunggangannya, ada yang melewatinya secepat orang berlari, ada yang melewatinya seperti orang berjalan, dan ada yang melewatinya seperti orang merangkak. Dan kata beliau SAW mensifati juga bahwasanya di kanan kirinya, di atasnya ada kalalib, ada kalub. Kalub adalah kata para ulama besi yang ujungnya bengkok, kais gancuk. Dimana kalau kita kemudian melewati as-sirat tersebut dengan lambat, kemungkinan terkaisnya, kemungkinan terkailnya sangat besar. Kata Syekh Shalih Fauzan, dan cepatnya seorang melewati as-sirat itu berkaitan erat dengan cepat atau tidaknya seorang hamba ketika di dunia merespon firman Allah Subhanahu wa taala, perintah ataupun larangan. Cepat atau tidaknya dia merespon sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni perintah atau larangan. Cepat dia menjalankan perintah, cepat dia meninggalkan larangan, secepat itu dia akan melewati as-sirat. Ketika seorang melewati as-sirat sangat cepat, kemungkinan terkaisnya, kemungkinan terkailnya seorang dengan gancuk tersebut akan sangat jauh. Tapi kalau kemudian kita lambat, ada perintah Allah Subhanahu wa taala lambat kita tunaikan, ada Allah Subhanahu wa taala lambat kita tinggalkan, ada perintah Nabi Muhammad SAW lambat kita tunaikan, ada larangan Nabi Muhammad SAW lambat kita tinggalkan, sangat mungkin kemudian kita melewati as-sirat dengan cara merangkak. Dan disebutkan di beberapa riwayat, bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita akan diberikan cahaya sendiri-sendiri sesuai dengan amalnya. Ada yang cahayanya besar hingga kemudian dia mudah melewati as-sirat, ada yang kecil, bahkan ada yang hanya diberi cahaya sebesar ibu jarinya saja. Dan kita tahu bagaimana sifat as-sirat. Kata Nabi Muhammad SAW, ahaddu minas sya'rati adaqu minas sya'rati ahaddu minas saif. As-sirat atau jembatan yang akan Allah Subhanahu wa taala bentangkan antara surga dan neraka tersebut adalah sifatnya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Perkara gaib demi perkara gaib yang perlu berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakininya. Tidak bisa kita bayangkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dan kenapa kemudian tema khutbah kita pada kesempatan Jumat kali ini adalah yakni kebangkrutan di akhirat karena kezaliman.
Karena di ujung as-sirat itu namanya al-qantarah. Perkara yang harus kita imani lagi dari rentetan kejadian hari kiamat, ada yang namanya al-qantarah. Kata sebagian para ulama menafsirkan al-qantarah adalah ujungnya as-sirat. Kenapa memangnya? Karena diyakini, terlepas dari perdebatan para ulama, bahwasanya qisas, ditegakkannya qisas antara anak Adam itu terjadinya di qantarah. Artinya Anda sudah melewati as-sirat, Anda sudah melewati jembatan tersebut, Anda sudah selamat dari terkail dan terkais oleh gancok-gancok tersebut, Anda sudah sampai di ujungnya. Tapi subhanallah, seseorang kemudian menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang pailit, dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW sebutkan orang ini adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut, karena sudah lewat as-sirat, sudah dia lewati. Dia sudah di qantarah, sudah di ujungnya as-sirat. Tidak ada tempat setelah itu kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu, orang yang pailit itu, kata para sahabat, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya perkakas, dialah orang yang bangkrut. Kata Nabi Muhammad, bukan seperti itu. Artinya bukan itu yang Nabi Muhammad maksudkan dengan kebangkrutan. Kata beliau SAW, al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti waqad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang-orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala puasanya, salatnya, zakatnya, semua pahala dia bawa. Tapi di saat yang sama dulu ketika di dunia, dia pernah mencaci maki orang, dia pernah menuduh orang berzina, dia pernah pukul orang, dia pernah ambil harta orang, dia pernah tumpahkan darah orang, dan kezaliman-kezaliman yang lain. Karena kita tahu, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati fid dima'. Perkara yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah dalam perkara darah. Bertentangan ke hadis ini dengan sabda Nabi Muhammad yang lain. Kata beliau SAW, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Pertama kali, hal yang pertama kali akan Allah hisab nanti dari seorang hamba adalah perkara salat. Tidak bertentangan. Perkara salat adalah perkara yang pertama kali akan Allah hisab berkaitan dengan individu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara darah, perkara kezaliman adalah perkara yang pertama kali akan dihisab dari kita berkaitan dengan hubungan kita antara sesama anak Adam. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bangkrut itu adalah yang datang nanti di hari kiamat membawa pahalanya semuanya. Dan kita tidak tahu umur. Walaupun standar umur umat Nabi Muhammad SAW, standar umur kita 60 sampai 70 tahun saja. Tapi sangat mungkin ada yang berumur 80, 90. Dan selama itu Anda menjadi orang yang taat, selama itu Anda menjadi orang saleh. Tapi subhanallah, Anda memiliki atau kita memiliki kezaliman kepada sesama anak Adam. Kita pernah pukul orang tanpa sebab mungkin, na'udzubillah. Kita pernah caci maki orang yang tidak seharusnya kita caci dan maki. Walaupun dia layak untuk jajan maki, mungkin dia punya salah, tapi seperti itu perlakuan seorang muslim kepada muslim yang lain. Kita pernah tuduh orang berzina. Kita pernah ambil harta orang. Koruptor. Waduh, repot urusannya. Yang sedang kita bahasnya adalah kesalahan kita kepada individu seseorang. Bagaimana kalau salah kita kepada satu rakyat Indonesia, satu rakyat Kalimantan, satu rakyat Banjarmasin? Apa Anda tidak repot nanti urusan Anda di akhirat kelak? Kenikmatan
sebentar, kenikmatannya sedikit. Sebentar Anda menikmati uang korupsi itu, sebentar Anda menikmati semuanya itu, dan kemudian akhirnya juga kan ketahuan dan dipenjara pula. Sebentar, nikmatnya sebentar, menikmati harta korupsinya itu sebentar. Tapi kezaliman yang Anda tuliskan untuk diri Anda luar biasa besar. Satu kota, satu provinsi, satu negara. Walaupun mungkin ketika di dunia yang harusnya misalnya sekian puluh tahun, Anda hanya menjalaninya sekian tahun dan kemudian Anda berbahagia, itu hukumnya betul, Anda senang. Anda dikeluarkan belum pada waktunya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala Anda akan sangat repot. Kan bisa jadi Anda berumur panjang dan Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda menjadi orang yang saleh sampai umur 80, 90. Tapi ketika di dunia Anda pernah ambil harta orang, Anda pernah bunuh orang, aduh repot lagi. Dan kata Nabi Muhammad SAW, mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya, ada dua pintu dosa yang ketika kita buka dua pintu ini, kata Nabi Muhammad, mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya, untuknya hukumannya di dunia. Apa itu? Al-baghi wal uquq, kezaliman dan kedurhakaan. Di dunia Anda dibalas. Dan saya tahu bagaimana orang menghadapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa ini. Dan ulun mengingatkan kepadanya, ingat dosa masa lalumu. Kenapa hidupmu sekarang sesusah ini, serumit ini? Ekonomi yang susah, rumah tangga yang hancur, tidak punya teman, dan lain sebagainya. Ingat dosa masa lalumu. Kamu kira kamu nggak bayar? Ha? Sekarang kamu sedang membayarnya, bersabarlah. Pernah caci maki orang, pernah tuduh orang berzina, pernah pukul orang, pernah ambil harta orang, kemudian pernah membunuh orang. Kata Nabi Muhammad, fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Maka diberikan kepada orang ini yang terzalimi kebaikan dari orang ini yang menzalimi, ditransfer. Ingat ya, kejadiannya di Al-Qantarah. Kejadiannya adalah di ujungnya As-Sirat. Tidak ada tempat selain setelah Al-Qantarah kecuali surga Allah. Tinggal selangkah lagi surga ini. Maka akan diberikan kepada orang ini yang dizalimi kebaikan orang yang menzalimi ini. Dan begitu juga sebaliknya. Fa in faniyat hasanatuh, dan jika kebaikan orang yang menzalimi ini habis, tapi yang harus dia bayar masih banyak. Dulu ketika di dunia yang dia pukul banyak, yang dia caci maki banyak, yang dia tuduh berzina banyak, yang dia ambil hartanya banyak, yang pernah dia bunuh na'udzubillah juga banyak. Memang mungkin hukum di dunia Anda lepas. Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kebaikannya habis, fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum ditunaikan apa yang harusnya dia tunaikan untuk orang-orang yang dia zalimi, turihat min khatayahum, akan diberikan kepadanya orang yang menzalimi ini semua keburukan-keburukan dan dosa orang-orang yang terzalimi. Faturiha alaihi thumma turiha finnar, kemudian dilemparkan kepadanya, ditransfer kepadanya, dan akhirnya dia dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal selangkah lagi surga. Dan Anda punya satu kezaliman kepada sama anak Adam yang menyebabkan kemudian semua kebaikan Anda habis. Yang Anda harus bayar masih banyak, maka keburukan mereka yang akan ditransfer. Inilah yang dimaksudkan Nabi Muhammad bangkrut. Semua kebaikan yang kita bawa habis, keburukan orang yang kita zalimi kemudian diberikan kepada kita, tempatnya itu loh. Kita sudah melewati al-maut. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewatinya. Semua kita akan melewati, yaitu as-sirat tersebut.
Jamaah Jumat rahimakumullah, maka siapapun di antara kita yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, selesaikan segera. Untuk poin tersebut kita akan lanjutkan pada khutbah yang kedua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil وأيد الحق وتمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhal yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa di antara kalian yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu berkaitan dengan kehormatan ataupun berurusan dengan urusan-urusan yang lain. Anda pernah mungkin jatuhkan harkat martabat orang? Anda mungkin na'udzubillah pernah fitnah orang, karena Anda kemudian mungkin rumah tangga orang hancur, karena Anda bahkan mungkin kemudian bisnis orang hancur. Satu kezaliman berkaitan dengan kehormatan, entah ada menggibahnya, Anda melakukan adu domba kepadanya, Anda memfitnahnya, semua berkaitan dengan kehormatan. Bisa jadi tidak secara langsung, bisa jadi semuanya dalam bentuk tulisan. Status di Facebook, picture yang ada di Instagram, tweet yang ada di Twitter. Bukan perkataan yang Anda sampaikan hingga kemudian Anda memfitnah orang. Bukan perkataan yang Anda sampaikan, dengannya kemudian Anda menggibah orang, bukan. Dengan jari jemari aja. Tapi dengannya Anda menghancurkan harkat martabat saudara Anda sama muslim. Atau urusan yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, berkaitan dengan kehormatan ataupun yang lainnya, minta halallah darinya hari ini sekarang. Dan minta maaf itu kepada orangnya langsung, bukan broadcast. Minta maaf kepada orang yang Anda bersalah kepadanya langsung. Bisa chatting, bisa video call, bisa telepon-teleponan, bisa ketemu, baik lagi. Turunkan ego kita untuk bisa minta maaf. Kenapa? Karena orang yang kita minta maaf kepadanya belum tentu memaafkan. Lama Anda menata hati ini, menurunkan ego Anda untuk kemudian minta maaf. Apakah kemudian mungkin dia maafkan? Belum tentu. Bagaimana seorang bisa memaafkan dosa kita karena kita rumah tangganya hancur? Bagaimana orang bisa memaafkan kesalahan kita karena kita bisnisnya hancur? Tiba-tiba Anda datang, akhi maaf ya, dulu Anda bersalah. Bagaimana dia mau maafkan? Usaha kita untuk minta maaf ya berat sekali, tapi memaafkan lebih berat. Berharap kita ketika kita punya dan kemudian kita sudah bisa turunkan ego dan minta maaf, alhamdulillah dimaafkan, tapi bisa jadi orang tersebut tidak mau bertemu kita lagi. Anda harus terima itu. Manusiawi. Nabi Muhammad pun terjadi pada beliau hal seperti ini. Kita tahu Wahsy adalah sahabat SAW, tapi dulu sebelum masuk Islam, Wahsyilah yang membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kemudian Hamzah radhiyallahu dimutilasi, kematian yang sangat menyedihkan untuk Nabi Muhammad SAW, karena Hamzah di antara pembela beliau. Waktu berlalu, Wahsy kemudian dapat hidayah, kemudian dia masuk Islam. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? La turini wajhak, jangan perlihatkan wajahmu di hadapan saya.
Anda bisa bayangkan bagaimana sakitnya hati Anda. Makhluk paling mulia sejagat raya tidak mau ketemu Anda. Anda sudah masuk Islam, tapi manusia paling mulia sejagat raya ini, makhluk seperti Nabi Muhammad SAW, tidak mau ketemu Anda. Disebutkan kenapa? Karena Nabi Muhammad setiap kali melihat Wahsy, beliau ingat kejadian itu, bagaimana pamannya meninggal dan kemudian dimutilasi. Nabi Muhammad sudah memaafkan pasti. Pengen ketemu? No. Kita harus siap dengan itu. Karena bisa jadi kesalahan kita yang menghancurkan keluarganya, menghancurkan bisnisnya, menghancurkan segala sesuatu darinya. Mungkin kita mendapatkan maaf, tapi mungkin dia tidak pernah mau bertemu dengan kita lagi. Kita harus terima itu. Itu kalau memang kita mendapatkan kata maaf darinya. Makanya kata Nabi Muhammad, barang siapa di antara kalian yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya berkaitan dengan kehormatan ataupun yang lainnya, minta halallah kepadanya hari ini, sekarang, sebelum datang nanti hari. Tidak ada lagi manfaat dinar, tidak ada lagi manfaat dirham, gak bisa dibayar. Yang ada adalah kebaikan kita akan ditransfer kepada orang yang kita zalimi. Habis, belum tunai, maka keburukan orang yang dizalimi akan diberikan ke kita, dan akhirnya buruk semua diri ini dan layak dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya tersebut sudah di ujungnya as-sirat, kita lewat, tapi dicemplungkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, bangkrut di akhirat Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman ketika di dunia. Maka selesaikanlah. Apalagi mungkin kezaliman kita kepada orang tua, na'udzubillah. Kezaliman kita kepada saudara kandung kita sendiri, na'udzubillah. Kezaliman kita kepada teman sepengajian, teman satu majelis. Selesaikan. Minta maaflah. Turunkan ego. Dapatkan kata maaf darinya sebelum kita nanti, na'udzubillah, repot di hari kiamat. Karena kiamat kita akan bermula ketika semua kita meninggal, dan semua kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jamaah berkaitan dengan makna kebangkrutan di akhirat kelak yang bisa jadi menimpa siapapun, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan kita kepada sama anak-anak dimaafkan, dan saling memaafkanlah satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.